Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah, sekarang kita bersilaturahim lagi lewat media sosial, lewat jaringan di dalam jaringan daring ya. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kita tentang hadis arba'in, pengaruh makanan yang halal bagi terkabulnya sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajul yuqilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Rawahul Muslim. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan dia hanya menerima sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman untuk mengerjakan sesuatu sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramar solihlah. Dan dia juga mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke atas, ke langit seraya berdoa, ya Rabbku, ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram. Dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Jadi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasan hadis ini dari Imam An-Nawawi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, dengan namamu yang suci dan mensucikan, aku mohon kepadamu sesuatu yang baik dan diberkahi, yang paling engkau sukai, yang kalau engkau diseru dengannya, engkau mengabulkan, yang kalau engkau diminta dengannya, engkau memberikan, yang kalau engkau dimohon rahmat, engkau akan memberikan rahmat, dan yang kalau engkau diminta kelapangan, engkau akan memberikan kelapangan. Makna kata thayyib di sini secara harfiah adalah baik. Adalah yang dibersihkan dari kekurangan-kekurangan dan dari keburukan baik secara lahir maupun batin. Jadi maknanya ialah suci. Ada yang mengatakan makna thayyib ini ialah pujian dan nama yang nikmat didengar bagi orang-orang yang mengenalnya. Allah itu baik kepada semua hambanya karena memasukkan mereka ke surga dengan amal-amal yang soleh. Kalimat thayyibah atau kalimat yang baik yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi para jemaah sekalian, sekilas dijelaskan dalam hadis ini bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan Allah itu hanya menerima sesuatu yang baik dari kita, maksudnya
tidak boleh kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekah dari harta yang haram, dengan pakaian yang haram, dengan makanan yang haram, dan semua perlengkapan, tidak hanya makan minum ya, tapi semua yang kita pakai, yang kita makan, yang kita masukkan, yang kita pergunakan ya, konsumsi sehari-hari berasal dari sesuatu yang haram, tidak boleh kita sedekahkan. Makruh hukumnya bersedekah dengan makanan yang buruk seperti biji-bijian yang busuk dan berulat ya. Makanan yang sudah basi kemudian kita berikan kepada orang lain, itu hukumnya makruh. Demikian pula makruh hukumnya bersedekah dengan harta yang syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ayat ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Sebagaimana Allah hanya berkenan menerima harta yang halal, Allah juga hanya mau menerima amal yang baik dan murni dari noda-noda pamrih, ingin dilihat atau riya, ingin dikagumi orang atau ingin didengar oleh orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbuat niatnya tidak ikhlas, niatnya hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah ini termasuk makruh kata ulama. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Artinya kurang lebih, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang sholih. Ayat ini ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Isi hadis yang tadi saya ungkapkan di atas adalah dalil bahwa seseorang itu akan dibalas pahalanya atas apa yang ia makan jika ia berniat agar kuat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi makan kita, minum kita, semua ditujukan hanya untuk ketaatan kepada Allah. Contoh ringannya seperti ini. Ketika kita meminta seseorang, anak kita untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu, kita berikan perlengkapan sholatnya. Untuk yang perempuan misalnya kita kasih mukena, untuk yang laki-laki kita kasih sarung, baju yang bersih dan rapi. Nah ini loh, ibu kasih sarung, ini ibu kasih mukena untuk kamu sholat taat kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah. Begitu pula dengan makan dan minum. Nah ini loh, ibu kasih kamu makanan insya Allah halal, tayyib ya, baik, dimakan supaya kamu kuat beribadah taat kepada Allah. Jadi dengan makan, dengan minum, niat awalnya harus untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi niat pertama kita makan, kita minum itu bukan untuk menyehatkan badan, tidak semata-mata itu, tapi lebih dari itu. Niatkan ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berolahraga misalnya, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah suka muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Ya, kuat jasmani dan rohaninya, kuat lahir dan batinnya. Bagaimana kita mau sholat kalau misal kita tidak punya tenaga untuk berdiri tegak, karena kita nggak pernah makan misalnya. Jadi yang seperti itulah yang harus berulang kali kita lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah sabda Rasulullah, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Ini adalah ungkapan lain dari falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Baca surat Al-Kahfi ayat 62. Berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ya. Jadi sabda Rasulullah ini adalah, jadi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana ungkapan bahwa mustahil doa orang yang seperti itu akan diterima oleh Allah. Itulah sebabnya Allah memberi syarat kepada manusia, kalau doanya ingin dikabulkan, maka makanannya itu harus halal, minumannya harus halal, apa yang dipakainya, apa yang dikonsumsinya harus dari sumber yang halal. Tetapi menurut pendapat yang sahih, bahwa hal itu bukan merupakan syarat ya. Nyatanya Allah mengabulkan permintaan makhluknya yang paling jahat, yaitu iblis,
Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 15 yang artinya kurang lebih sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Tangguh apa? Nanti ketika kelak hari kiamat mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik saudara muslim dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Renungan hadis kita hari ini itu tadi adalah hadis Arba'in ya, yang ke-10 dalam catatan saya, di pengaruh makanan yang halal bagi terkabulnya doa. Semoga kita semua bisa memperoleh, menjemput rezeki dari sumber yang halal, yang thayyib, sehingga apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, semuanya akan keluar menjadi hasil yang halal juga, yang baik. Karena sesuatu yang baik akan keluar menjadi baik. Tapi sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam badan kita akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan bagi kita semua pada umumnya. Semoga kita senantiasa selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas. Saya Harbayanti Abdi, penyuluh agama Islam Kecamatan Talun mengucapkan selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.